Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami ta'zimi pengurus Masjid Raya, di sini hadir ada Bapak Sultan, orang tua kami, ayahanda kami Bapak Rudi Haji Rudi Arfian, ada Ustadz Patonan. Ini Ustadz, ini kenal kami Pak, Ustadz Patonan, minta izinnya Ustadz kami menyampaikan tausiah ini kalau ada kat salah atau jangan ditegur ucap imbang Ustadz, kaget untuk makan nasinya rumah itu. Serta Bapak Ibu hadirin jemaah sholat Isya dan tarawih malam yang ke-25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, di malam yang ke-25 menjelang akhir-akhir Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sisa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita sampai akhir Ramadan dan Allah terima amalan-amalan kita, serta Allah Subhanahu wa taala ampuni setiap dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering Bapak Ibu hadirin melihat bahwasanya kutiba alaikum itu bahwasanya termaktub dalam surah Al-Baqarah 183 Bapak. Akan tetapi kutiba alaikum di sini sebelum surah Al-Baqarah termaktub juga Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan bagi kalian itu qisas, tapi kita tidak berlaku di Palembang ini, tidak berlaku Pak. Di Indonesia tidak berlaku hukuman qisas. Yang berlaku itu di Arab Saudi sana berlaku ya, di daerah-daerah Timur Tengah itu berlaku hukuman qisas. Tapi Allah mengatakan redaksi kalimat ayat tersebut, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu hukuman qisas. Ya, maka di Indonesia, maka negara-negara demokrasi tidak berlaku bahwasanya hukuman qisas. Dan yang berlaku kita lipat KUHP itu ya, hukuman-hukuman yang telah termaktub dalam undang-undang tersebut. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah sebelum 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kemudian yang kedua apa Pak? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal tersebut, diwajibkan kepada kalian tersebut apa? Wasiat. Maka wasiat di sini Pak lebih diidentikan bukan hanya sesudah meninggal, akan tetapi kita diwajibkan untuk berwasiat mungkin kepada anak-anak kita. Kita berwasiat sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, maka kita berwasiatlah kepada anak-anak kita. Maka kita wajib untuk berwasiat. Misal Pak, maaf kata kita punya buku 20 pintu, tidak kita wasiat kepada anak kita, dan anak kita pun tidak tahu, maka mereka pun kaget bertanya-tanya Pak, bahwasanya aku dulu punya benteng 20 pintu di sana, punya kos-kosan besar di sana. Maka anak-anak kaget berebut. Nah, ketika sebelum kita wafat, maka kita pun maaf kata Bapak Ibu hadirin untuk berwasiat kepada anak-anak kita bahwasanya bukan hanya wasiat tentang harta, akan tetapi wasiat-wasiat dalam kebaikan sebelum orang tuanya meninggal. Maka kita wajib berwasiat kepada anak kita bahwasanya nak, sebelum abah mati akor-akor kamu nak. Yang kedua, nak, sebelum abah mati baik-baik nak, sebelum abah mati nak, maaf kata ya, taat kepada Allah, kerjakan perintah Allah, taat kepada wong tua, jiran, tetangga, dan ibadat nak. Maka itu pun merupakan wasiat kepada orang tua, kepada anaknya. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu hadirin?
Ya ayyuhalladzina amanu, wasiat. Yang ketiga apa? Kutiba alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi kalimat kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan kepada kalian tersebut berpuasa. Maka puasa ini Bapak Ibu hadirin bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi ini sesuai dengan tema apa yang kami dapat, bahwasanya menutup Ramadan dengan zakat dan kepedulian terhadap sesama. Maka puasa ini Bapak Ibu hadirin bukan hanya kita menahan lapar dan haus, akan tetapi di akhir Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ada kewajiban juga yang harus kita tunaikan. Karena kenapa? Karena zakatul fitri, karena zakat ini Bapak Ibu membersihkan amalan-amalan puasa kita, kewajiban-kewajiban kita berpuasa. Mungkin di setiap puasa kita ada kesalahan ataupun kekhilafan. Pertama Pak, an-nadhara bisyahwat. Mungkin kita berjalan tengok betina seksi Pak, yang bapak-bapak ni Pak tengok betina bukan penjinguan, mungkin memandang kita dengan syahwat, maka dengan zakat tersebut kita tutupi. Supaya kenapa? Supaya dengan zakat ini Pak, pacak membersihkan kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kita, kekhilafan kita semasa kita menjalankan ibadah puasa. Yang kedua Pak, mungkin di dalam kita menjalankan ibadah puasa, mungkin ada tangan kita yang usil, mulut kita yang tak bisa dijaga, kuping kita dengar gosip ibu-ibu misal, mulut kita tak baca dijaga, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang jahat. Maka dengan zakat fitrah itulah, dengan kita berzakat, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amalan-amalan puasa tersebut. Dengan apa? Dengan kita membayar zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat redaksi kutiba alaikum. 3. Ya, sudah ya. Yang keempat apa Bapak Ibu hadirin? Kutiba alaikum fahuwa qurbun lakum. Maka diwajibkan kepada kalian bahwasanya berperang. Diwajibkan kepada kalian itu berperang. Maka di Indonesia tidak berlaku berperang Pak. Ya. Sebelum kata kita mendapatkan komando dari uang bujukan kita, maka kita tidak diwajibkan untuk berperang. Siapa yang berlaku kedua itu ini Pak? Yang berlaku adalah pada saat ini kita nonton di media, kita nonton di televisi, kita nonton di HP kita, di Instagram, TikTok, Facebook, ataupun media-media yang lainnya, bahwasanya yang perang pada saat ini adalah Iran dan Israel. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang bahwasanya dia itu Syiah, dia itu apa. Maka kita berdoa Pak, yang penting dia itu Islam memerangi kaum kafirun, yang mana ma'akar tebu orang-orang Israel laknatullah itu membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ribuan Pak, mati Pak, anak kecilnya, remajanya, wong tuanya, lansianya. Maka dia pun menyerang Iran, dan mereka pun terjadilah cekcok ataupun perang Pak, saling jual beli brutal. Maka kita berminta kepada Allah, mereka berlaku dengan kutiba alaikum fahuwa qurbun lakum. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negara mereka berdua inilah yang berlaku perang. Maka Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Amerika tu yang panjang juga. Nah, iya. Lumpur tu terang. Iya, terang. Ya, terang, benar terang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang setiap orang tidak nanti pasti ada cikal bakal terjadinya perang ini. Terjadinya perang ini. Amerika. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Indonesia ini diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara Iran dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin yang sedang berjuang, yang sedang mereka mempertahankan negaranya, maka mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mengganggu Islam, yang mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa, semoga Allah binasakan, semoga Allah laknat mereka, semoga Allah binasakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 4 Pak yang Allah diwajibkan. Allah memakai kalimat redaksi kutiba, di situ adalah fi'lul madi mabni. Maka Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ini berpuasa agar kenapa? Yang ketiga tadi, agar membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela sesuai dengan tema menutup Ramadan kita dengan zakat dan membersihkan diri kita Bapak Ibu hadirin terhadap kepedulian kita. Maka ketika kita ada orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang lansia, orang-orang yang tidak mampu untuk mencari nafkah lagi, maka boleh dia berhak untuk menerima zakat. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu baik Pak yang bisa kami sampaikan, karena kepanjangan ini bagi bukan kultur, namun yang ceramah. Ya, kasihan ibu-ibu Pak, kasihan bapak-bapak, karena kalau kelamaan dikit dikatakan Ustaz gila. Dalam apa? Gila Ustaz sama Ustaz gila dalam apa? Jadi dalam apa kalau Ustaz gila sama gila Ustaz dalam apa kalau. Maka Bapak Ibu hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dicerna, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, minta maaf kalau ada kesalahan ataupun kekhilafan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada hadirin jamaah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.